Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di kuliah pada malam hari ini ya. Untuk mata kuliah laporan perpajakan online. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan bukan materi, tambahan materi, tetapi dalam bentuk latihan ya. Karena untuk minggu-minggu yang kemarin sudah saya sampaikan untuk materi yang berhubungan dengan pajak online dari pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada juga untuk kode EVIN ataupun dalam hal kita melaporkan untuk surat pemberitahuan dari formulir 1770S ataukah formulir 1770 SS ataupun 1771 untuk wajib pajak badan ya. Nah, untuk hari ini sebagai bentuk rangkuman dan juga dalam bentuk keiktisarnya ya, semua yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua, saya menginginkan untuk memberikan satu bentuk latihan yang nanti bisa dijawab secara langsung dan dikirimkan ke WA group ya. Jadi tidak saya kirim ke classroom atau di classroomnya, tetapi di sini nanti dikirimkan ke WA group saja ya. Jadi bisa langsung saya koreksi karena latihan ini sifatnya dalam bentuk pekerjaan rumah ya, atau istilahnya PR. Kalau PR kita beri waktu pengumpulannya hanya dalam jangka waktu 1 hari. Tapi kalau yang tugas, istilahnya dalam bentuk tugas, itu saya beri waktu selama 1 minggu dan itu dikirimkan ke classroom. Tapi karena di sini sebagai bentuk rangkuman dari beberapa pertemuan yang sudah saya sampaikan ya tentang materi-materi, untuk itu harus bisa menjawab ya dari beberapa pertanyaan tentang berkaitan untuk laporan perpajakan online. Dari pertemuan yang minggu lalu sudah saya jelaskan tentang apa yang disebut dengan e-filing ya. Apa sih e-filing itu? Kemudian mengapa di sini dari wajib pajak sekarang sudah harus menggunakan sistem pajak online. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan EVIN atau kode EVIN. Nah, ini nanti bisa dibuka-buka lagi pada materi-materi yang sudah saya sampaikan, baik melalui YouTube ataupun di classroom yang sudah saya kirimkan di situ ya. Saya buka lagi dari materi yang kemarin, misalnya saja seperti pengertian dari EVIN ya. Kalau EVIN itu kepanjangan dari Electronic Filing Identification Number. Jadi di sini nanti merupakan sebuah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat dengan DJP untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan. Seperti halnya dalam transaksi elektronik perpajakan itu kita melaporkan SPT melalui e-filingnya. Kemudian bisa juga dalam transaksi elektronik perpajakan itu adalah pembuatan kode billing pembayaran pajak ya.
Kemudian kalau kita melihat lagi di dalam materi yang sudah saya sampaikan pada minggu yang kemarin juga, itu adalah tentang e-filing ya. Jadi dari e-filing ini yang difungsikan sebagai bentuk cara penyampaian surat pemberitahuan atau yang disingkat dengan SPT secara elektronik dilakukan secara online. Nah, kemudian ada juga untuk manfaat dari e-filing ya. Kalau kita buka lagi untuk materi-materi tersebut, bahwa manfaat dari e-filing ini dapat mempermudah proses untuk perekaman data SPT di dalam basis data DJP-nya. Kemudian manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan adalah mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Terus bisa juga kita ambil manfaat dari e-filing di sini, bisa mengurangi dampak antrian dan juga volume pekerjaan dalam proses penerimaan SPT ya, sehingga dari berkas fisik untuk kertas dan lain sebagainya itu pun juga akan dibuat seminimal mungkin, karena kalau kita sudah menggunakan ke sistem online, kita tidak perlu banyak untuk melakukan cetak bukti-bukti tersebut. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hal kita menggunakan ke sistem DJP online-nya, karena dengan menggunakan sistem DJP online ini kita bisa melakukan satu bentuk transaksi pajak jauh lebih efektif, kemudian lebih efisien ya, dibandingkan kalau kita ada interaksi dengan petugas pajak. Jadi waktu pun juga harus kita berikan ya, istilahnya kita datang ke kantor pajak, kemudian harus melakukan proses transaksi di situ. Tapi dengan adanya DJP online, kita bisa mendapatkan NPWP secara online juga, kemudian kita dapat kode EVIN secara online juga. Itu akan mengurangi sistem interaksi kita dengan petugas pajak ya. Untuk itu kita lihat dari materi dan juga untuk latihan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti bisa dibuka ya materi-materi tersebut yang ada di Classroom maupun yang ada di YouTube. Kita langsung saja masuk ke latihan soal. Ya, di dalam tampilan layar di situ sudah ada tulisan latihan untuk laporan perpajakan online. Saya ulangi lagi bahwa nanti di dalam pengerjaan untuk latihan laporan perpajakan online bisa dikerjakan melalui kertas ya, istilahnya langsung dijawab. Kemudian bisa juga yang mau menggunakan ke Microsoft Word, silahkan dikerjakan di situ, berarti dilakukan dengan diketik, kemudian kirim saja di WA Group ya, tidak perlu dikirim di Classroom ataukah dikirimkan ke email ya. Kalau di WA Group kan bisa saya buka secara cepat, secara langsung. Kemudian bisa saya berikan untuk penilaian ya. Kita mulai untuk latihan dari mata kuliah laporan perpajakan online ya. Siapkan untuk kertas, kemudian bolpennya kalau mau ditulis secara langsung, kemudian bisa langsung dikirimkan karena waktu
waktu untuk pengirimannya tidak sampai 1 minggu. Saya tunggu sampai besok hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Batasannya sampai jam 23 ya. Kita mulai saja untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, jelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Jelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang nomor 2, nah ini nanti bisa menjelaskan ya. Kalau tadi kan saya hanya menyebutkan kepanjangan dari EVIN, kemudian fungsi dari EVIN, tapi di dalam pertanyaan nomor 2 ini dalam hal penjelasan nanti bisa diberikan yang lebih lengkap lagi ya. Untuk yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan EVIN? Jelaskan. Kemudian yang nomor 3, jika wajib pajak orang pribadi mempunyai gaji bruto. Gaji bruto itu berarti gaji kotor sebesar 10 juta setiap bulannya. Yang ditanyakan, berapakah biaya jabatan yang harus diperhitungkan untuk wajib pajak tersebut. Saya ulang, untuk yang nomor 1, jelaskan syarat-syarat dalam mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi ya. Karena di wajib pajak itu kan ada wajib pajak orang pribadi, ada juga untuk wajib pajak badan. Tapi di sini yang saya inginkan adalah syarat-syarat dalam mendapatkan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi saja. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 ya, apa yang dimaksud dengan EVIN? Jelaskan. Silakan nanti dalam penjelasannya yang lengkap ya. Misalnya ditambahkan cara mendapatkan kode EVIN secara online. Nah, itu nanti boleh diberikan di dalam jawaban untuk yang nomor 2. Jadi ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Kemudian untuk yang nomor 3, ini hanya diminta menghitung biaya jabatan saja ya. Jika kita sebagai wajib pajak orang pribadi kemudian mempunyai penghasilan, mempunyai gaji bruto sebesar 10 juta setiap bulannya, berapakah biaya jabatan untuk wajib pajak tersebut? Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di sini, boleh nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu yang gampang, atau mungkin saya mau urut saja Bu, ya silahkan ya. Jadi dalam hal memberikan jawaban boleh tidak urut atau istilahnya acak ya, silahkan. Kemudian untuk yang berikutnya
pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4 di sini jelaskan tentang e-filing. Ya, kalau tadi e-fin, sekarang e-filing. E-filing itu apa? Boleh diberikan penjelasan dalam hal penyampaian SPT untuk e-filing formulir yang mana. Nah, ini dalam hal penjelasannya silahkan diberikan yang lebih lengkap. Kemudian yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, jelaskan antara SPT formulir 1770 SS, kemudian SPT dari formulir 1770S, dan juga untuk formulir yang 1771. Nah, kalau yang ini minggu kemarin sudah saya terangkan ya, baru saja ya minggu kemarin ya. Jadi silahkan untuk diberikan penjelasan lebih lengkap tentang penggunaan pada formulir ini. Ada formulir yang 1770 SS, ada juga untuk formulir yang 1770S, ada juga yang formulir 1771. Nah, nanti silahkan diberikan penjelasan lebih lengkap dalam hal kalau kita melihat ada pendapatan atau penghasilan yang lebih dari 60 juta ataukah penghasilan yang kurang dari 60 juta. Kemudian bentuk formulirnya mau disampaikan, ditampilkan dalam jawaban kalian. Nah, itu malah jauh lebih lengkap lagi ya. Saya lebih senang untuk mengkoreksi seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6. Yang nomor 6 ini penjelasan ya tentang perbedaan dari pajak penghasilan final dan pajak penghasilan yang tidak final. Jadi pajak penghasilan yang bersifat final ataupun pajak penghasilan yang tidak bersifat tidak final. Nah, ini apa sih perbedaannya? Itu bisa dijelaskan. Kemudian diberikan contoh, istilahnya di objeknya pajak penghasilan final ataupun objek dari pajak penghasilan tidak final itu apa saja. Nah, ini nanti bisa diberikan di dalam jawaban untuk yang nomor 6. Saya ulangi untuk yang nomor 4, jelaskan tentang e-filing ya, e-filingnya ya. Kemudian penjelasan untuk formulir dari 1770 SS, kemudian formulir dari 1770S, kemudian untuk formulir yang 1771. Itu penjelasannya seperti apa. Mau diberikan dalam jawabannya bentuk dari formulir-formulir tersebut, silahkan ya. Kalau misalnya Bu, saya jawabannya secara tertulis, berarti formulirnya tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang memberikan jawaban menggunakan Microsoft Word, silahkan cari untuk bentuk dari formulir unduhan dari pajak online ya. Di situ mesti ada formulir yang 1770 SS ataupun yang lainnya. Kemudian yang nomor 6 ini penjelasan dari perbedaan untuk pajak penghasilan final dan juga untuk pajak penghasilan tidak final. Ya, penjelasan perbedaannya seperti apa. Kemudian boleh memberikan istilahnya objeknya ya, objek dari pajak penghasilan final itu yang
seperti apa, maksudnya yang termasuk ke dalam pajak penghasilan final ataupun dari objek untuk pajak penghasilan tidak final. Nanti bisa disampaikan di sini untuk jawabannya. Kemudian untuk yang nomor 7 ya. Soalnya hanya ada 8, tidak banyak. Jadi nanti silahkan bisa memberikan jawaban langsung dikirim ya. Untuk yang nomor 7, dalam lapor SPT pajak lebih mudah dengan klik pajak atau menggunakan ke sistem pajak online. Yang saya tanyakan, jelaskan tentang keuntungan dan kerugiannya. Ada enggak kerugiannya? Kalau misalnya Bu ada kerugiannya dalam hal pajak online, ya silakan. Dalam kerugiannya memang tidak ada, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya keuntungannya bisa lebih banyak karena kita bisa melihat dengan menggunakan sistem ke pajak online di sini kita bisa apa ya? Tadi sudah saya berikan penjelasan sedikit sebelum latihan ini saya sampaikan. Kemudian untuk yang nomor 8, jelaskan tentang SPT badan untuk pelaporannya. Jadi jelaskan untuk SPT tahunan badan. Penjelasannya seperti apa? Kalau misalnya saja minggu lalu juga sudah saya terangkan bagaimana kita melakukan pelaporan surat pemberitahuan untuk tahunan dari wajib pajak badan. Apa saja pertanyaan yang ada di dalam sistem pajak online kalau kita masuk ke dalam e-filingnya ya, kan ada di dalam SPT dari beberapa formulir, kemudian ada juga dari wajib pajak untuk badan. Itu kan pertanyaannya berbeda kalau kita sebagai wajib pajak orang pribadi. Di dalam wajib pajak orang pribadi pun juga ada perbedaannya, yang gajinya atau pendapatan atau penghasilannya di atas 60 ya, ada juga yang di bawah 60. Jadi silahkan nanti bisa diberikan penjelasan lebih lengkap tentang SPT tahunan badan dalam hal pelaporannya ya, dalam hal pelaporannya. Apakah boleh kita melakukan pelaporan untuk SPT tahunan badan itu secara offline? Ya boleh ya, boleh saja. Tetapi diwajibkan atau dianjurkan dalam hal kita melaporkan untuk SPT tahunan itu secara online saja, karena kan dalam hal mengurangi interaksi ataupun untuk yang lainnya itu jauh lebih efektif ya, lebih efisien dan lain sebagainya. Itu tentang penggunaan pada sistem pajak online-nya ya. Ini ada 8 pertanyaan yang nanti bisa dikerjakan. Saya ulang lagi ya, untuk yang saya mundur saja dari yang nomor 4, penjelasan tentang e-filing. Nanti silakan diberikan penjelasan lebih lengkap tentang e-filingnya. Kemudian untuk yang nomor 5, ini penjelasan tentang formulir 1770 SS, formulir 1770 S, dan juga untuk formulir yang 1771. Di dalam hal pelaporannya, bagaimana pelaporan atau dalam surat pemberitahuan itu kita menggunakan untuk formulir-formulir ini. Kemudian yang nomor 6 adalah diminta menjelaskan ya perbedaan pajak penghasilan final dan juga untuk pajak penghasilan yang tidak final. Apa sih perbedaannya? Ya, banyak perbedaannya. Kita melihat dari objeknya pun juga berbeda, jadi boleh diberikan tambahan
dalam penjelasan perbedaan tersebut untuk objek pajak dari pajak penghasilan final maupun pajak penghasilan tidak final. Saya balik lagi istilahnya ke nomor sebelumnya, yaitu untuk yang nomor satu ya. Mungkin yang tadi ketinggalan, nomor satu ini menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Apa sih syaratnya? Kemudian yang nomor dua, apa yang dimaksud dengan EVIN? Dan yang nomor tiga, ini wajib pajak orang pribadi yang mempunyai gaji bruto sebesar 10 juta setiap bulannya ya, setiap bulan ya, bukan setahun ya. Berapakah biaya jabatan yang harus diperhitungkan untuk wajib pajak tersebut? Jadi nanti bisa dihitung, dibuka-buka lagi materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan ya pada pertemuan yang ke-1, kedua dalam perhitungan untuk PPh pasal 21 untuk menghitung ke biaya jabatannya. Jadi silahkan untuk membuka materi lagi dalam hal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada perkuliahan malam hari ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian untuk yang nomor 4 penjelasan tentang e-filing, kemudian untuk yang nomor 5 ini adalah penjelasan tentang SPT dari formulir 1770. Kemudian yang nomor 4 ini adalah penjelasan dari perbedaan pajak penghasilan final maupun yang tidak final. Kemudian untuk yang nomor 7 itu adalah lapor SPT ya. Pajak itu lebih mudah dengan klik pajak, kita klik pajak atau DJP online atau istilahnya ke pajak online-nya. Nah, kemudian pertanyaan yang saya inginkan dari kalian nanti memberikan jawaban adalah penjelasan tentang keuntungan dan juga untuk kerugiannya. Kemudian yang nomor 8, jelaskan tentang SPT tahunan badan dalam hal pelaporannya ya, dalam hal pelaporan. Bagaimana sih saya harus melaporkan dari SPT tahunan badan kalau menggunakan pajak online ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaannya yang kemarin sudah saya demokan itu kan ada ya, penggunaan ke wajib pajak untuk badan dan juga untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di pertanyaannya nanti bisa dituliskan sebagai jawaban dari soal nomor 8. Jadi jauh lebih luas ya untuk memberikan jawaban tentang penjelasan dari SPT tahunan badannya di sini. Kemudian kalau keuntungan dan kerugiannya silahkan bisa memberikan misalnya 5 jawaban pada keuntungan. Kemudian kerugiannya silahkan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita berikan dalam hal penggunaan ke klik pajak ataupun pada pajak online-nya ya. Ini nanti bisa ditulis di kertas kemudian dikirimkan di WA group, atau misalnya saja yang mau menggunakan komputer silahkan menggunakan Microsoft Word kemudian dikirimkan pada WA group saja. Kalau misalnya Bu saya belum masuk ke grup WA-nya, ya berarti harus masuk ke grup WA karena dengan grup WA itu kan kita bisa berkomunikasi ya karena masih secara online. Nah, nanti kalau sudah ada tatap muka berarti di sini kan bisa menggunakan sistemnya dengan kelas ya. Itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan pada malam hari ini
Untuk latihan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, mohon bisa diberikan jawaban, istilahnya dikirim ya, jangan sampai lupa, karena untuk waktunya tidak 1 minggu, tetapi waktunya di sini hanya 1 hari. Jadi saya tunggu sampai hari Sabtu besok, tanggal 25 Juni tahun 2022 ya. Untuk itu saya akhiri dulu untuk perkuliahan. Silahkan dikerjakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.